Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Semoga yang menonton video ini diberi kesehatan serta umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Di video kali ini kita akan membahas tentang siapa sebenarnya yang disalib. Kalau menurut agama Yahudi, yang disalib itu adalah Nabi Isa. Mereka beranggapan bahwa Nabi Isa telah menyebarkan kesesatan. Kemudian bagi agama Nasrani, yang disalib itu adalah Nabi Isa dalam rangka menebus dosa manusia. Dan bagi kita umat Muslim, yang disalib itu bukanlah Nabi Isa, melainkan seseorang yang diserupakan wajahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak zaman Nabi Musa alaihi salam, Bani Israel telah menunjukkan sikap-sikap melampaui batas. Mereka telah dikenal sebagai kaum yang sombong, berhati keras, pembangkang, suka berbohong, dan ingkar janji. Mereka selalu mengingkari nikmat dan ayat-ayat Allah, serta hobi mengakal-akali perintah dan larangan Allah. Maka dari itulah Allah selalu mengutus para nabi kepada mereka untuk membimbing dan menuntun mereka ke jalan yang benar, serta menegakkan hukum Allah di tengah-tengah mereka. Akan tetapi ketika ada nabi yang diutus kepada mereka, selalu saja mendapat ancaman kejahatan. Dan tidak segan-segan mereka membunuh para nabi yang diutus itu. Di antara nabi yang Allah utus ialah Isa alaihi salam. Tak berbeda dengan nabi-nabi yang lain, Isa alaihi salam juga mendapat perlakuan yang sama dari Bani Israel, berupa pendustaan, pengingkaran, gangguan, dan permusuhan. Tatkala Allah mengutus kepada mereka dengan bukti-bukti dan juga petunjuk, mulailah mereka iri dan dengki terhadap beliau, karena kenabian dan mujizat-mujizat luar biasa yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihi salam. Karena dasar kedengkian itulah mereka mengingkari kenabian Isa alaihi salam dan kemudian memusuhi serta menyakiti beliau. Betapa besar permusuhan yang mereka sulutkan sehingga tidak membiarkan beliau alaihi salam menetap di negeri bersama mereka. Bahkan beliau bersama ibunya selalu berkelana berpindah-pindah tempat karena ulah orang-orang Yahudi tersebut. Tidak sampai di sini. Karena kedengkian telah tertancap dan mendarah daging, mereka berusaha membuat konspirasi untuk membunuh beliau dengan menghasut Raja Damaskus yang saat itu beragama penyembah bintang-bintang. Mereka tega membuat fitnah serta tuduhan keji terhadap Nabi Isa alaihi salam. Sehingga raja yang mendengar hal itu pun menjadi marah, kemudian memerintahkan perwakilannya di Al-Quds atau Yerusalem untuk menyalibnya. Setelah menerima perintah dari raja, wakil raja yang berada di Al-Quds itu pun langsung berangkat bersama sekelompok Yahudi menuju rumah yang sedang ditempati oleh Nabi Isa alaihi salam, kemudian mengepungnya. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, mereka telah merancang tipu muslihat dan Allah juga membuat tipu muslihat terhadap mereka. Sedangkan Allah adalah sebaik-baik perancang tipu muslihat. Dalam keadaan terdesak, kemudian Nabi Isa alaihi salam menanyakan kepada murid-muridnya tentang siapa yang bersedia diserupakan wajahnya seperti wajah beliau. Dan beliau menjanjikan surga bagi siapa yang bersedia. Maka salah seorang pemuda di antara mereka ada yang merespon beliau dengan jawaban, "Saya bersedia." Kemudian Allah serupakan wajahnya dengan wajah Nabi Isa alaihi salam. Setelah itu Nabi Isa diangkat Allah ke langit dari rumah tersebut dalam keadaan tertidur. Ketika para murid beliau keluar dari rumah itu, orang-orang Yahudi yang telah mengepung sejak sore kemudian menangkap dan menyalib lelaki yang diserupakan wajahnya tersebut. Setelah itu mereka kaum Yahudi berkata, "Sesungguhnya kami telah membunuh Isa putra Maryam, yaitu utusan Allah." Namun Allah membantah perkataan mereka ini pada ayat yang sama. Dan mereka sama sekali tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Akan tetapi orang yang mereka salib itu adalah yang diserupakan wajahnya dengan Isa untuk mereka. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa sebelum menangkap lelaki tersebut, mereka menghitung jumlah orang-orang yang keluar dari rumah itu karena mendengar bahwa Isa telah diangkat ke langit. Setelah dihitung, ternyata mereka mendapati ada satu orang yang kurang. Sehingga mereka ragu apakah yang mereka tangkap itu benar-benar Isa atau bukan. Inilah mengapa Allah sebutkan di akhir ayat sebagai berikut. Dan sungguh orang-orang yang berselisih padanya, yaitu urusan pembunuhan Isa, benar-benar dalam keraguan. Mereka itu tidak memiliki ilmu yang pasti tentangnya. Dan mereka tidak membunuhnya dalam keadaan yakin bahwa yang dibunuh itu benar-benar Isa. Begitulah kisah Nabi Musa. Menurut akidah Islam bahwasanya yang disalib bukanlah Isa alaihi salam, melainkan orang yang diserupakan dengan wajah beliau. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.